Halo semuanya, hari ini saya Bagus Trigolarso akan mempresentasikan tentang hasil analisis ciri daun. Saya menggunakan di sini ada 5 daun, yaitu ada daun jambu air, daun kemangi, daun serikaya, daun pandan, dan daun bambu kuning. Ini merupakan sampel foto dari daun jambu air, ini merupakan sampel foto dari daun serikaya, ini merupakan sampel foto dari daun bambu kuning, dan ini sampel foto dari daun pandan dan daun bambu kuning. Nah, untuk penganalisis ciri daun, ada beberapa ciri yang akan digunakan seperti ada panjang, lebar, bentuk, tekstur, warna, tepi daun, dan tulang daun. Ini merupakan kuantisasi dari daun yang sudah saya cirikan, yang sudah saya kuantisasikan, dan ini merupakan hasil analisisnya. Untuk panjang, di sini saya menemukan beberapa error, seperti di bagian sini untuk daun hasil dari panjang daun bambu kuning dan dari daun pandan. Sehingga dari analisis ciri panjang, saya dapat menemukan design rule jika panjangnya kurang dari 5 itu merupakan bambu daun kemangi. Jika panjangnya itu lebih dari 7 dan kurang dari 8,5 itu merupakan daun jambu air. Lalu kalau panjangnya lebih dari 9 dan kurang dari 12 merupakan daun serikaya. Lalu jika panjangnya lebih dari 17 dan kurang dari sama dengan 19 atau panjangnya lebih dari 21 dan kurang dari 22,5 itu merupakan daun pandan. Lalu jika panjangnya itu lebih dari 23 dan panjangnya kurang dari 24 atau panjangnya lebih dari 25 dan panjangnya kurang dari 25,5 ini merupakan bambu kuning. Nah, lalu dari ini saya menemukan ada 2 error yang berarti untuk error rate dari ciri panjang ini adalah 8%. Lalu berdasarkan dari ciri lebar, saya di sini menemukan beberapa error seperti untuk daun jambu air di sini. Di sini juga ada untuk daun kemangi dan daun pandan. Lalu untuk daun bambu kuning dan daun serikaya. Sehingga dari hasil analisis ini saya menemukan bahwa jika lebarnya ini kurang dari 2, itu maka daun tersebut adalah kemangi. Lalu jika lebarnya kurang dari sama dengan 2,2 itu merupakan daun pandan. Lalu jika lebarnya sama dengan 2,5 atau lebarnya sama dengan 2,9 maka dia adalah jambu air. Lalu jika lebarnya lebih dari sama dengan 4 dan kurang dari 4,2 maka itu adalah merupakan daun bambu kuning. Lalu jika lebarnya lebih dari 4,2 dan kurang dari 5 maka itu adalah daun serikaya. Lalu error rate yang saya temukan itu adalah 20% untuk ciri lebar. Lalu berdasarkan ciri bentuk, dari hasil grafiknya ini saya menemukan ada 5 error di daun kemangi. Karena seperti yang kita tahu kalau bentuk daun antar satu daun yang dengan yang lainnya yang dengan jenis yang sama itu juga akan memiliki bentuk yang serupa. Jadi dari 25 daun yang saya punya dengan 5 jenis daun yang berbeda, setiap jenisnya itu memiliki bentuk yang sama.
Lalu setelah analisis dari grafiknya ini saya menemukan desain rule-nya, yaitu jika bentuknya itu sama dengan satu atau pedang atau belati, itu merupakan daun pandan. Lalu jika bentuknya sama dengan 3 atau linear, itu merupakan daun bambu kuning. Lalu jika bentuknya itu sama dengan 9 atau sudip, itu merupakan daun serikaya. Lalu jika bentuknya itu sama dengan 8 atau oval meruncing, itu merupakan daun jambu air. Oleh maka dari itu, berdasarkan ciri bentuk ini, saya menemukan bahwa error rate dari ciri bentuk ini adalah sebanyak 20%. Lalu dari ciri tekstur, saya menemukan di sini ada 2 error untuk dari grafiknya, yaitu dari daun kemangi dan daun jambu air. Dengan itu saya menemukan desain rule-nya, yaitu adalah jika teksturnya itu sama dengan pat atau tengah-tengah halus dan kasar, maka itu adalah daun serikaya. Jika teksturnya sama dengan 3 atau berambut, itu merupakan daun bambu kuning. Dan jika teksturnya itu halus atau sama dengan 1, itu maka merupakan daun pandan. Nah, dari ciri tekstur ini saya menemukan bahwa di sini terdapat 40% kemungkinan akan terjadi error. Lalu berdasarkan dari ciri warna, berdasarkan hasil analisis dari grafik, saya menemukan bahwa di sini terdapat 10 error. Ada 2 jenis daun yang error, yaitu daun pandan dan juga daun kemangi. Oleh karena itu saya menemukan desain rule-nya, yaitu adalah jika warnanya itu sama dengan 2 atau hijau tua, itu merupakan daun serikaya. Jika warnanya sama dengan 5 atau coklat, maka itu adalah daun jambu air. Lalu jika warnanya itu sama dengan 1 atau hijau muda, itu merupakan daun bambu kuning. Error yang saya temukan melalui ciri warna ini, terdapat sebanyak kemungkinan 40% akan terjadi error. Lalu untuk tepi daun saya menemukan ada 3 jenis daun yang error, yaitu adalah ada daun dari jambu air, kemangi, dan pandan. Lalu saya menemukan bahwa desain rule untuk ciri tepi daun adalah untuk jika tepinya sama dengan 3 atau bergelombang, maka itu adalah daun serikaya. Lalu jika tepinya itu sama dengan 1, maka atau halus, itu maka adalah daun bambu kuning. Sehingga saya menemukan bahwa error rate untuk ciri tepi daun ini adalah sebanyak 60%. Lalu dari ciri tulang daun, saya menemukan sebanyak ada 3 jenis daun yang error, seperti daun pandan, dan daun jambu air, serta daun kemangi. Oleh karena itu saya menemukan desain rule-nya jika tulangnya sama dengan 4, maka itu adalah bambu kuning. Lalu jika tulangnya itu sama dengan 2, maka itu adalah daun serikaya. Dan saya menemukan bahwa error rate dari ciri tulang daun ini adalah sebanyak 60%. Lalu ini merupakan analisa ciri daun yang berdasarkan 2 ciri, yaitu ciri panjang dan ciri lebar. Di sini bisa kita pisahkan. Kita membuat garis imajinirnya di sini. Dan di sini untuk daun yang saya kumpulkan, data-datanya itu terlihat seperti mengkelompok dan tidak ada yang masuk ke daerah dari ciri daun yang lain. Sehingga saya di sini menemukan bahwa desain rule-nya jika panjangnya kurang dari sama dengan 5 dan lebarnya kurang dari 3 dan lebarnya lebih dari sama dengan 1,6, maka itu adalah daun kemangi. Lalu jika panjangnya itu di antara 7 sampai dengan 8,2 dan lebarnya di antara 2,2 sampai 3, itu merupakan daun jambu air.
Lalu jika panjangnya itu sama dengan 9 sampai dengan 12 dan lebarnya dari mulai 3,9 sampai 5, maka itu adalah daun serikaya. Lalu jika panjangnya itu merupakan 17,5, lebih dari 17,5 sampai kurang dari sama dengan 24,1, dan lebarnya lebih dari sama dengan 2,2 sampai kurang dari sama dengan 2,3, itu merupakan daun pandan. Lalu jika panjangnya lebih dari sama dengan 21,4 sampai kurang dari sama dengan 25 dan lebarnya lebih dari sama dengan 3,9 dan sampai kurang dari 4, maka itu adalah daun bambu kuning. Berdasarkan itu, saya di sini tidak menemukan adanya error dalam data daun yang saya miliki. Kesimpulannya adalah, jika untuk menganalisis ciri daun akan semakin kecil errornya jika data yang kita gunakan itu pertama itu semakin banyak dan semakin bervariasi, seperti dalam ciri panjang. Itu dengan data-datanya yang bervariasi dan tidak banyak ada data yang sama, error rate-nya akan semakin sedikit. Lalu jika datanya lebih analisis menggunakan lebih dari satu ciri seperti panjang dan lebar, itu akan semakin mengecilkan lagi kemungkinan akan terjadi error. Sekian versi dari saya. Terima kasih.